Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini teman-teman. Welcome back again for Bitcoin update. Di Bitcoin update malam hari ini kita bakal update ada dua news menarik yang masuk dari Russia. Kemudian untuk posisi price action sendiri pada Bitcoin yang perlu diperhatikan terutama menjelang weekend nanti. Jadi teman-teman mungkin bisa ada preparation before kita menghadapi close candle terutama pada time frame weekly. Alright, so let's start with the Russian news dulu. Rusia sebenarnya ada dua news yang baru masuk. Pertama itu ada seputaran apa ya kalau kita bilang ya, ini ada sebuah company lah di Rusia ya, gas company yang namanya Gazprom itu berencana untuk preparing mining Bitcoin ya, istilahnya dia memprepare lebih tepatnya energi atau listrik ya. Kita sama-sama tahu guys belakangan ini itu ada pembahasan tentang banning dari Bitcoin mining. Sebenarnya reasonnya simple. Karena apa? Karena diyakini gas cost-nya atau cost yang harus dikeluarkan untuk mining itu terutama untuk energi, electricity, gas dan lain sebagainya itu cukup makan biaya dan cukup merusak environment atau lingkungan. Makanya kalau teman-teman pernah ngelihat ya, kenapa sih ada orang membandingkan antara XRP dengan Bitcoin? Karena XRP itu ramah lingkungan, Bitcoin itu merusak lingkungan. Katanya kan kayak gitu ya. Itu kalian bisa search di Google karena saya pernah ngeliat langsung kayak perbandingannya antara Bitcoin dan si ya XRP itu sendiri. Alright. Nah, pada case-nya si Rusia saat ini dia mengeluarkan sebuah statement. Largest crypto mining colocation services supplier in Russia providing hosting services for major crypto mining operations. Gazprom will provide Bitrivers partner data centers with electricity generated from the associated petroleum gas. The companies officially announced on June 16. Artinya, Gazprom di sini itu akan memprovide Bitriver. Bitriver itu adalah salah satu crypto mining yang terbesar ya, salah satu bukan terbesar sih, salah satu crypto mining yang besar lah, mungkin ya. Saya sih terus terang belum research atau deeply research, berdasarkan apa yang saya baca aja saya nangkepnya seperti itu gitu. Dan kolaborasi antara Bitriver di sini akan mendevelop digital infrastruktur berdasarkan oil fields that Gazprom provides crypto mining services from the flare gas. Artinya flare gas di sini akan dimanfaatkan sebagai energi untuk untuk crypto mining ya. Kalau kalian lihat di sini, reducing our carbon footprints is an essential component of Gazprom NIF's ya ESG policy dan bla 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 bla. Tapi yang pasti adalah ini adalah something yang kita bisa consider sebagai good news. Well, menariknya menurut saya sebenarnya nggak terlalu good news. Kenapa? Karena kalau misalnya Rusia belak-belakan menunjukkan bahwa dia akan mengadopsi Bitcoin, apalagi mining, then maybe will be more trouble against Amerika saat ini ya. Karena kita tahu posisinya Rusia lagi di sanction sama Amerika. Jadi kita belum tahu kira-kira gimana dampaknya, apakah positif atau tidak gitu loh. To be honest, sebenarnya kalau ngelihat dari sini ya kita kembali ke masalah pokoknya dulu, yaitu ketika Bitcoin mining itu dianggap tidak ramah lingkungan lah, istilahnya bisa dikatakan mengganggu kestabilitasan lingkungan dari segi energi. Dan ini ada solusi yang ditawarkan oleh salah satu company besar di Rusia. Jadi ini harusnya solusi untuk masalah yang otomatis semestinya, kalau kita berpikir secara simple dan logik aja, berarti harusnya ini kabar baik untuk Bitcoin. Ya, itu kabar pertama. Kabar kedua adalah Rusia di sini kelihatannya ya, Central Bank Rusia atau Bank Sentral Rusia itu memberikan statement bahwa cryptocurrency atau Bitcoin itu bisa digunakan untuk international settlement. Artinya bisa transaksi untuk internasional. Nah, dari bacaan yang saya dapatkan saat ini, poin pentingnya itu justru ada di paragraf bawah-bawah ya. In response to Putin's request for reconsideration, a bill was submitted to regulate Bitcoin and the broader cryptocurrency ecosystem by the Russian government. Within the same month, the Ministry of Finance released its amended version of the bill seeking to properly regulate the ecosystem. Artinya Rusia mungkin akan menjadi negara yang meregulasi Bitcoin ya. Ini kalau kita ngomongin antara negara-negara besar seperti China udah jelas nge-ban Bitcoin.
US sendiri itu masih problem. Kenapa? Karena SEC itu punya agenda untuk dia meregulasi cryptocurrency. Tapi agendanya kita nggak tahu. Apakah agendanya ini karena mereka memang korupsi atau gimana, kita belum tahu. Tapi yang pasti Rusia ini serius menanggapi pertumbuhan Bitcoin, cryptocurrency, dan ekosistemnya. Sehingga mereka berencana untuk mencoba meregulasinya. Nah, saat ini, as the Russian government and monetary authorities have been divided on the matter, so to have individuals stationed within those authoritative, ini susah dibacanya, authoritative positions. In fact, Denis Manchuroy, Minister of Industry and Trade of the Russian Federation, recently stated the question is when it will happen, how it will happen, and how it will be regulated. Cryptocurrencies. Now both the central bank and the government are actively engaged in this, which means pemerintah pusat, perbankan itu sama-sama sepakat mereka akan fokus dalam pengembangan regulasi market cryptocurrency. Alright, nah ini adalah something yang menurut saya cukup menarik ya, menilai dari dua hal ini tentu saja harusnya dampaknya positif terhadap market cryptocurrency sendiri. Cuma pertanyaannya adalah apakah US akan menjegal si kabar baik ini gitu loh. Apakah US akan merasa terganggu dengan Rusia mulai menyatakan bahwa mereka akan meregulasi cryptocurrency. Nah ini akan menjadi sebuah drama baru atau potensi menjadi sebuah drama baru di masa yang akan datang. Alright, nah kita sekarang masuk ke dalam price action sendiri. Saya akan start dari time frame weekly, jadi a little bit update buat teman-teman semua. Pada time frame weekly sebenarnya kita mempunyai waktu sekitar 2 hari 6 jam dari sekarang, dari per saya update tentunya. Dan kalau kalian lihat ini posisinya Bitcoin itu sudah mulai break dari moving average 200 plus Fibo extension 100 di kisaran $23.100. Jadi kalau misalnya kita lihat dari segi historical data, ini 1, 2, 3, 4, sebelumnya kita baru pernah sekali istilahnya close di bawah weekly moving average 200. Itu pun besoknya atau minggu besoknya itu langsung terrecovery dan close di atas weekly moving average 200. Nah, pertanyaan saya adalah apakah situasi saat ini itu bisa terulang kembali seperti situasi pada kisaran 9 Maret 2020 di mana Bitcoin sebelumnya sempat men-spike ke bawah creating tail candle yang begitu panjang dan akhirnya closing weekly-nya itu sedikit mendekati area weekly moving average 200. Nah, kalau misalkan guys, let's say worst case scenario, balik lagi saya tekankan, kita close di bawah weekly moving average 200, maka ada perhitungan yang tentu saja sudah saya sering sampaikan di video-video yang lalu. Jadi make sure kalian bisa nonton di salah satu video saya menjelaskan tentang bagaimana Bitcoin bergerak berdasarkan historical data terutama pasca terjadinya halving date. Nah, tentu saja ini akan menjadi perhatian khusus bagi kita dalam 2 hari ke depan. Kita perlu lihat bagaimana reaksi Bitcoin terutama pada kisaran area weekly moving average dan harapannya dia bisa mantul dan close balik di atas area weekly moving average. Nah, untuk time frame daily-nya, kalau kita lihat sebenarnya ada indikasi bisa terjadi hal seperti yang kita harapkan, yaitu terbentuknya potensi inverted hammer pattern. Dan inverted hammer itu juga merupakan pattern bullish. Jadi kalau kita lihat di sini, kalian search inverted hammer pattern, ya kita bakal lihat ya. Ini ada di pembahasan weekly sebelumnya. Sayangnya kalau kita lihat inverted hammer itu nggak terlalu perform dan kelihatannya ya mungkin dari segi probabilitas nggak terlalu tinggi untuk memastikan kita bisa mendapati potensi reversal. Akan tetapi tentu saja ya kita bisa pertimbangkan area ini sebagai area ideal ya. Balik lagi saya katakan tidak ada orang yang benar-benar bisa mempredik bottom ya. Yang kita bisa tahu adalah mencari potensi area ideal untuk kita melakukan akumulasi. Dan bagi saya saat ini ya area tersebut kita bisa consider juga sebagai salah satu area ideal untuk kita melakukan akumulasi. Dalam tanda kutip, perhatikan money management dan untuk hal itu kalian bisa saya refer untuk nonton video saya yang sebelumnya yang sekitar 18 menitan ya untuk nonton seputar bagaimana money management saya. Dan untuk lihat dari time frame weekly-nya, at least akan lebih wajar kalau kita ngelihat Bitcoin bisa rebound dulu sesaat. Tujuannya adalah memastikan bahwa ya saat ini kita mendapati reaksi lah. Artinya market crypto masih punya gairah gitu loh. Kalau di level ini aja nggak ada reaksi sama sekali, dan itu bakal menjadi hal yang menurut saya cukup aneh dan unik untuk kita perhatikan apakah crypto akan memiliki potensi pergerakan ke depannya. Dan untuk time frame kecil, terutama 1 jam atau 4 jam, kita lihat, kita perhatikan saat ini kita beberapa kali terreject pada kisaran Fibo 61,8% serta area yang saya consider sebagai exponential moving average 21, 34 dan juga
juga 55. Jadi salah satu syarat untuk kita ngelihat Bitcoin bisa rebound sangat signifikan adalah berhasil break dulu dari exponential moving average-nya, baru kemudian kita berbicara apakah dia capable untuk break dari area order block-nya plus bearish order block-nya yang ada di area yang lebih di atas lagi ya. Alternatif skenario yang kita perlu perhatikan adalah, teman-teman pasti tahu dari video terakhir saya sebetulnya lagi ada ongoing terhadap posisi Bitcoin. Maksudnya saya ada ongoing long position terhadap Bitcoin dengan penempatan stop loss saya saat ini di bawah kisaran range $20.000. Sebenarnya reasonnya sangat simple. Karena kalau misalkan kita menembus area psikologis $20.000, maka big potential Bitcoin mungkin akan melanjutkan penurunannya dan bisa jadi another 10 or 20% penurunan lagi dari kisaran area 20.000 berarti sampai kisaran 16.000 or bahkan 15.000. Nah, itu yang perlu diantisipasi oleh para trader saat ini. Jadi kalau misalnya kalian memang sedang ada ongoing long position, make sure kalian tempatkan stop loss di area ideal dan pastikan posisi itu tetap dalam keadaan risk management yang sesuai. Jadi jangan sampai istilahnya mendamage lah kalian punya capital dan akhirnya menyebabkan kerugian kalian menjadi sangat luar biasa besar. Alright, so I think teman-teman itu aja untuk update saya kali ini. Quick aja karena memang news artikelnya yang menarik ya. Saya lihat Rusia lah. Apakah ini bisa menciptakan suatu drama baru ya kita belum tahu. Tapi harapan saya adalah kabar itu bisa direspon oleh market dengan cukup positif. I think that's it teman-teman. Thank you very much for watching this video. I hope you guys enjoy your weekend. Stay healthy, stay safe, dan tetap sabar dalam menunggu opportunity untuk kita melakukan transaksi. Dan pastikan teman-teman punya perhitungan yang mantap dari awal before kalian invest. Alright, I think that's it. Thank you very much for watching this video. I hope you guys enjoy. God bless everyone. Have a nice weekend. Cheers and bye.